Halo, selamat siang pemirsa Antara TV dimanapun Anda berada. Kilas Nusantara kembali hadir di hadapan Anda dengan membawakan serangkaian berita seputar upaya pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama pemerintah Provinsi Bali membuka acara Sanur Village Festival ke-15 di objek wisata Pantai Matahari Terbit. Momentum festival tersebut menjadi tonggak kebangkitan pariwisata di Bali. Selanjutnya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memaparkan 70% investor yang menanamkan uang di pasar modal Sumatera Barat merupakan generasi muda dengan rentang usia di bawah 30 tahun. Dan hal ini akan menjadi modal kuat dalam mengembangkan pasar modal ke depannya. Dan di Jawa Barat, pemirsa, produksi serta ekspor kopi pada tahun ini mengalami peningkatan hingga 33% dibandingkan pada Januari hingga Mei tahun lalu. Tentunya hal ini dapat menjadi peluang bagi Jawa Barat, terutama bagi pelaku UMKM, di tengah pemulihan dari pandemi COVID-19. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar ajang tahunan Sanur Village Festival ke-15 yang sempat terhenti selama 2 tahun lebih akibat pandemi COVID-19 yang mewabah secara global. Festival yang biasa digelar setiap tahun ini dalam penyelenggaraan di tahun 2022 mengusung tajuk Surya Sewana atau Pemujaan Matahari. Di tahun ini, festival digelar selama 5 hari tanggal 17 hingga 21 Agustus 2022. Saat melakukan pembukaan Sanur Village Festival secara resmi pada Kamis malam 18 Agustus, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, festival yang membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif ini berkelas internasional. Kelasnya dunia nih kalau kita ada di sini, kelihatannya seperti aura lagi ada di festival-festival luar negeri. Jadi buat apa jauh-jauh, datang saja ke Sanur Village Festival. Ini lapangan kerja yang tercipta juga luar biasa, UMKM yang dilibatkan, dan tadi seni dan juga pemusik-pemusik kita, fashion, kuliner, ini semua tersedia di sini dan kita harapkan menjadi bagian daripada kebangkitan Bali kembali. Sandiaga Uno menambahkan dengan adanya festival terbesar pertama di Denpasar setelah pandemi ini juga bisa membuka peluang ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selama 5 hari gelaran Sanur Village Festival ke-15 tahun 2022 ini, selain mementaskan pagelaran musik dan budaya, terdapat juga bazar makanan dan minuman, serta pertunjukan festival layang-layang internasional. Dari Denpasar, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Saya Kepala Perwakilan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat Yusri mengatakan 70% investor yang menanamkan uang di pasar modal merupakan generasi muda dengan rentang usia di bawah 30 tahun. Hal itu diungkapkannya pada workshop wartawan Pasar Modal 2022 di Padang, Kamis 18 Agustus. Yusri menyebut hingga Juni 2022 jumlah investor saham di Sumbar telah mencapai 57.361 investor, di mana dari jumlah tersebut 44,52% berusia 18 hingga 25 tahun dan 25,49% berusia 26 hingga 30 tahun. Selain itu, sepanjang dari Januari hingga Juni 2022, volume nilai transaksi saham di Sumbar telah mencapai 8,89 triliun rupiah. Dengan banyaknya investor muda, menurut Yusri, akan menjadi modal kuat dalam pengembangan pasar modal ke depannya. Remaja-remaja yang saat ini berinvestasi di pasar modal, tentunya pada saat mereka sudah memiliki kekayaan, tentunya ini akan menjadi sumbangsih terbesar nantinya di pasar modal. Dan terbanyak itu, kalau ada 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, terbanyak itu investornya ada di Kota Padang, sebanyak 21.603 dari 57.000 tadi, mungkin lebih kurang sekitar 40% ada di Kota Padang.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumbar Herli Saputra mengingatkan para investor muda untuk selalu memperhatikan sejumlah aspek dalam berinvestasi di pasar modal. Di antaranya seperti pengecekan laporan keuangan perusahaan, indeks saham, pengumuman unusual market active. Jangan sampai dari UMA nanti masuknya ke suspend. Hati-hati Bapak Ibu, beli juga, habis itu disuspend 2 tahun nih. Jadi hati-hati. Berikutnya adalah notasi khusus. Nah, kalau di notasi khusus, bagi Bapak Ibu yang belum pernah ngecek di website bursa ya, itu saham-saham itu ada dikasih tato, kayak tompel apa ya? Ya tato gitu ya. Misal nih ekuitasnya negatif, misal nih nggak ada pendapatan, dikasih tato. Nah, sebaiknya kita beli nggak Bapak Ibu sahamnya? Nggak gitu ya. Tapi banyak yang beli, habis beli baru ngamuk kita. Selain itu, Herli juga mengingatkan para investor untuk memperhatikan aspek 3P, yaitu paham, punya, dan pantau dalam berinvestasi di pasar modal. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Aspek keamanan dari bursa. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan luas 35.378 km persegi yang memiliki banyak gunung dan kekayaan alam melimpah. Dari kondisi geografisnya, Jawa Barat menjadi penghasil kopi terbaik dunia. Dari 11 gunung yang ada, Jawa Barat mampu menghasilkan aneka rasa sesuai dengan lokasi dan cara pengolahannya. Mulai dari kopi rasa wine, honey, hingga rasa vanila. Tegar Ditya Pragama, salah seorang pelaku usaha kopi dengan brand Kadatuan, yang berarti wadah bagi tokoh-tokoh Jawa Barat. Pria kelahiran Jakarta tahun 1987 ini menjadi pengusaha kopi sejak tahun 2012. Produksi kopi Kadatuan dimulai dengan kopi kemasan siap seduh maupun kemasan siap minum dengan kuantitas 20 hingga 40 ton per tahun. Untuk memperluas pemasarannya pada tahun 2019, ia rela mendapatkan sertifikat keamanan pangan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dari Asia Pacific Accreditation Corporation atau APAC agar bisa ekspor ke luar negeri. Salah satunya yang rutin setiap bulan yakni ke Jepang dan tahun 2021 diekspor juga ke Oman. Dengan sertifikat HACCP dari APAC ini, semua proses produksi mulai dari kedatangan bahan baku hingga pengemasan dilakukan secara steril. Menurut Tegar, usaha kopi yang digeluti untuk mengisi kekosongan pasar kopi yang ada yakni kopi premium dan kopi kemasan. Kita harus menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di konsumen itu, dan kami sendiri memang mengambil peran atau mengisi dalam gap permasalahan diantaranya kebutuhan kopi yang mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan, dan tentunya juga sehat. Nah, ini yang kita mengambil nilai yang kekosongan yang belum terisi pada produk kopi di Jawa Barat. Selain itu, guna mengedukasi dan menyosialisasikan produk kopi Kadatuan, Tegar juga mengembangkan kedai kopi yang berlokasi di Jalan Karawitan, Bandung. Tak sedikit komunitas Bandung kongko sambil menikmati kopi khas Kadatuan. Ini kopinya lebih berasa, kopinya ya kopi banget gitu. Kalau di kopi lain lebih ke banyak susunya ya. Kalau di sini lebih strong kopinya. Tegar merupakan satu dari ratusan pelaku UMKM kopi di Jawa Barat yang sampai saat ini bertahan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indra Sofyan, potensi kopi di Jawa Barat sangat tinggi. Ditambah kualitas kopi yang telah dikenal oleh dunia dengan nama Java Prianger Coffee. Bahkan ketika terjadi pandemi, produksi dan ekspor kopi di Jawa Barat cenderung meningkat, seakan-akan tidak terdampak sejak 5 tahun terakhir. Ia pun mendorong masyarakat untuk turut menjadi pelaku usaha kopi dengan memberikan pelatihan kepada barista maupun pendampingan pelaku usaha. Hal ini karena akan terjadi multi-level effect yang positif. Tentunya perlu kita garap, perlu coba kita siasati ya, supaya hasil produksi ini juga bisa bermanfaat. Artinya bisa menyelesaikan masalah lingkungan perkebunan, itu satu. Yang kedua, secara ekonomi bisa meningkatkan lapangan usaha. Nah, yang ketiga juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ataupun juga para pengusaha begitu.
Namun Indra juga mengakui masih ada pekerjaan besar untuk menjadikan komoditi kopi juara di sektor perdagangan, yaitu pembinaan petani kopi agar terjadi keberlanjutan kuantitas produksi kopi dan menyediakan off-taker yang berkomitmen menyejahterakan petani. Dengan potensi yang besar ini dan treatment yang tepat dari pemerintah akan menguatkan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi dan kebal dari ancaman krisis global. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itu dia 3 berita yang telah kami hantarkan di hadapan Anda untuk menemani waktu rehat siang hari ini. Selain itu, dapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya yang Anda dapat akses melalui antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV. Kami akan kembali menjumpai Anda sore nanti dalam tayangan Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.